وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وبإرسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، Hadratul Muhtaram, para alim, para ulama, al-khususiyah, Sahibul Bait Al-Habib Utsman bin Abu Bakar Al-Gadri, tahiyatan wa ikraman minni, wa kadzalika Al-Habib Abdul Salam bin Alwi Al-Hinduan sebagai ketua Dewan Syura Rabita Alawiyan Kalimantan Barat alladhi sami'nahu wa ata'nahu. Dan juga kepada Yang Mulia Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar, dan juga kepada aparatur pemerintah Dokter atau Raja Mempawah Dr. Insinyur Mardan Adijaya MSA, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berkahi kehidupannya, dan Allah jadikan beliau orang-orang yang taat kepada Allah, yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada Bupati Mempawah Ibu Haja Erlina Ria Nursan yang saya hormati, dan juga kepada Wakil Bupati Bapak Haji Muhammad Bagi SH MHI yang saya hormati. Mudah-mudahan para pejabat-pejabat di sini bisa menjadi suatu kebanggaan untuk kita khususnya, dan bisa memberikan yang terbaik terkhusus untuk para duriah-duriah Nabi yang ada di kota Mempawah ini. Hadirin yang saya muliakan, pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan rahmatnya, mencurahkan cintanya kepada kita hingga detik ini. Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk datang ke tempat mubarakah ini, untuk datang ke tempat yang mulia ini dengan tujuan yang sama, dengan visi dan misi yang sama, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mencari barakah dari Al-Maulana Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Gadri Jamaluddin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat barakah dari beliau, dari keturunan-keturunan beliau khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya tidak lupa salatan wa salaman, mudah-mudahan terlimpah ruakan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak pernah diutus seorang manusia yang agung, yakni manusia yang dimuliakan Allah, manusia yang dicintai oleh semua makhluk, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin kita bisa duduk di sini, maka tidak mungkin kita bisa kenal siapa itu Habib Husain, tidak mungkin kita tahu apa itu halal dan apa itu haram. Dikarenakan hadir seorang manusia yang suci ke muka bumi ini, maka kita tahu apa itu halal, apa itu haram, dan mudah-mudahan kelak kita diakui umatnya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwani rahimakumullah, maka sangat beruntunglah kita semua yang datang ke tempat ini. Tidak semua manusia yang di kota, khususnya di kota Mempawah, bisa hadir di sini. Cuma orang-orang yang disentuh hatinya oleh Allah, cuma orang-orang yang dipilih oleh baginda Rasulullah untuk datang ke tempat ini. Kalaulah kita tidak dihendaki oleh Allah, tidak mungkin kita datang ke tempat ini. Kata baginda Nabi, inna lillahi sayyara multazimun ala ahli dzikri, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki serdadu atau memiliki malaikat-malaikatnya yang mengitari bumi setiap saat. Apa tugas mereka? Mencari orang-orang seperti kita, yaltamizu ala ahli dzikri. Untuk apa? Untuk mendoakan kita kepada Allah,
untuk agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, duduk bersama para dzurriyyah Nabi Muhammad, bisa memandang wajah mereka, bisa bersaliman dengan mereka. Itu sesuatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan Kholik tahun ke depan akan lebih meriah lagi, akan lebih semangat lagi. Karena apa? Sekali lagi, tidak sembarang orang bisa menghadiri majelis-majelis seperti ini. Cuma orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwani rahimakumullah, mungkin saya tidak bisa panjang lebar karena masih banyak lagi di belakang saya yang menunggu. Cuma satu hal yang akan saya katakan. Wa qala Ibnu Athaillah fi Sajibil Hikam. Ibnu Athaillah ini pernah berkata di kitab Majalisul Asrar, kata beliau, man fatahu kasratil qiyami wassiyam falyastaqil nafsahu bi salati nabi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, barang siapa yang malas bangun malam, malas untuk berzikir kepada Allah, malas untuk puasa sunnah, falyastaqil nafsahu, maka sibukkanlah dirinya untuk berselawat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu waktu Nabi Allah Khidir alaihi salatu wasallam pernah berkata, apa kata beliau? Sa'altu katsiran min awliya. Kata beliau, aku pernah bertanya kepada para wali-walinya Allah yang ada di barat, yang ada di lautan dan di udara, hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis sagawa ila diwanis sa'adah. Wahai kekasih-kekasihnya Allah, apakah ada amalan atau bacaan yang bisa mengubah nasib seseorang min diwanis sagawa ila diwanis sa'adah, yang dari awalnya dia ditetapkan celaka oleh Allah, yang dari awalnya udah ditetapkan ahlun nar dan dimasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Falam ajib anni ahadun, kata Nabi Allah Khidir, tidak ada satupun yang berani menjawab pertanyaan Nabi Allah Khidir. Kemudian dhahabtu wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Allah Khidir ini memberanikan diri pergi dan bertanya terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal hunaka amalun yukhrijal abda min diwanis saqawa ila diwanis sa'adah. Wahai Rasul, apakah ada amalan yang bisa merubah nasib seorang umatmu, wahai Rasul, seorang hamba yang asal dia celaka menjadi seorang yang selamat? Maka faqala Rasulullah, maka berkata baginda Nabi, bala, ada wahai Nabi Khidir. Apa itu? Aksiru as-salatu wassalamu alayya, perbanyaklah membaca salawat dan salam terhadapku, karena itu yang akan mengubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dari keburukan orang itu ditakdirkan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saya mau bertanya, syarat kita Islam itu apa yang pertama? Pastilah kita kalau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu wajib. Jadi kalau kita cuma bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak diteruskan dengan wa anna Muhammadar Rasulullah, maka batal keislaman kita. Kalaulah kita tahu hal seperti itu, kita tahu bersalawat 1 kali kepada baginda Nabi, Allah balas dengan 10 kali. Bersalawat 100 kali, Allah balas 1000 kali. Dan salawat bisa mengubah takdir seseorang menjadi jauh lebih baik. Pertanyaannya, apakah salah kalau kita memuji dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan di antara kita ada yang mengatakan Habib ini begini, Habib ini begitu. Anda hati-hati, itu bisa mengeluarkan keislaman Anda dari diri Anda. Jadi pesan saya terkhusus ya, karena di sini juga ada wakil bupati, jadi tolong Pak, perhatikan sayyid-sayyid di sini.
Perhatikan para habaib, bukan cuma tempatnya, tapi kehidupan mereka, Pak, tolong diperhatikan. Tanyakan, Beb, bagaimana keadaan antum, Beb? Beb, gimana keuangan antum, Beb? Karena kita tidak akan masuk surga, para hadirin, tanpa ridho mereka. Wallahi tidak akan masuk surga. Kunci surga akan diberikan sepenuhnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan saya terkhusus untuk warga yang di sini, takdimi para habaib. Takdimi karena mereka adalah amanatun lil ardi. Seperti bintang-bintang amanatun lis sama, maka mereka adalah amanatun lil ard, keamanan untuk bumi. Jadi para durian Nabi ini jangan dibuat sembarangan. Jangan cuma mereka datang ditium tangannya, jangan. Tanyakan, Beb, antum ada fulus enggak, Beb? Tanyakan, karena antum nanti tak kala meninggal, pertama kali yang ditanyakan oleh malaikat haruman itu yang ditampakkan adalah wajah baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sekalian tidak mentakdimi, tidak melayani para habaib, bagaimana kita akan mengenal sosok manusia yang agung itu? Hadirin ikhwani rahimakumullah, sekali lagi saya tekankan, terkhusus untuk masyarakat di sini, berbahagialah. Berbahagia karena ada seorang wali besar. Walinya Allah Subhanahu wa taala, Maulana Al-Habib Husain bin Ahmad Jamalul Al-Gadri yang ada di kota Mempawah ini. Ini suatu berkah, suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan di tempat lain, khususnya cuma di kota Mempawah kita tercinta ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita tetap mentaati para sayyid-sayyid kita. Kita tetap mentakdimi para durian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah babul jannah, pintunya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam suatu hadis yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, apa kata beliau di sana? Dikatakan Rasulullah tidak meminta apapun dari kita. Tapi apa kata baginda Nabi? Li ahli, jaga keluargaku. Pertanyaannya, Ustaz, saya kok tidak pernah menemukan hadis seperti itu. Inilah hebatnya para wahabi terdahulu. Disembunyikan hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang memuliakan durian Nabi. Disembunyikan agar apa? Agar kita hilang kecintaan terhadap mereka. Agar kita tidak mengenang siapa baginda Rasulullah. Kita tidak tahu siapa baginda Rasulullah, maka itu pertanda dunia sudah hampir kiamat. Hadirin yang saya muliakan, sekali lagi hormati para sayyid, jadikan mereka guru kita, orang tua kita, dan tanyakan kepada mereka, Beb, gimana antum? Tanyakan, jangan cuma dicium tangannya. Jadi saya tuh jujur, Pak, kadang banyak kesal melihat Habib dikatakan begini, mengitab Habib dibilang begini, itu saya kesal. Jadi memang dari rumah saya tuh memang kalau mendengar hal-hal yang menyinggung para sayyid, kepala saya itu macam terbakar. Jadi mohon khususnya di kota Mempawah ini, jagalah para habib kita, terutama Al-Habib Utsman. Beliau adalah seorang yang memiliki keutamaan dan mungkin sedikit orang yang mengetahuinya. Jadi sowan kepada beliau, minta doa kepada beliau, tanyakan, Bib, bagaimana keadaan antum? Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sebentar ini bermanfaat, dan terutama buat kita yang hadir di tempat ini. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan, karena sekali lagi masih banyak penceramah yang lebih pandai dari saya. Jadi saya cuma sepatah dua kata. Bila ada sesuatu yang tidak mengenakan di hati para hadirin, saya pribadi minta maaf bi alfi afwa. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.